Alhamdulillah, 3 pemain timnas Indonesia berpotensi bermain bersama Cristiano Ronaldo. Siapa sajakah mereka? Kapten timnas Indonesia tidak bisa main, Nova Arianto bocorkan sosok penggantinya. Tonton sampai selesai ya. Ada indikasi kecurangan wasit saat melawan Uzbekistan. Bagaimana mental pemain timnas saat ini? Tak ingin Indonesia gagal ke Olimpiade Paris, Elkan Bagot terbang ke Qatar hari ini. Simak sampai selesai faktanya. Ibu Arhan sampai kena mental, netizen Indonesia tak punya empati. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bos Cristiano Ronaldo pantau pemain Timnas Indonesia U23. CEO Al Nassr, Guido Veiga, telah menyatakan minatnya untuk mengamati penampilan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Kerjasama antara Al Nassr dan pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, sedang dalam tahap pembicaraan untuk kepentingan bersama. Kemenpora berharap Al Nassr, klub yang terkenal dengan kehadiran Cristiano Ronaldo, dapat mengikuti perkembangan para pemain sepak bola Indonesia. Apabila terdapat pemain yang menonjol, Kemenpora berharap Al Nassr dapat merekrut mereka. Dalam pertemuan antara Menpora Dito Aryo Tejo dan CEO Al Nassr, Guido Veiga, diutarakan keinginan tersebut. Menpora Dito percaya akan kualitas pemain sepak bola Indonesia, terbukti dengan penampilan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang menarik perhatian. Saat Timnas Arab Saudi U23 tersingkir di perempat final, Timnas Indonesia U23 berhasil mencapai semifinal. Potensi rekrutmen pemain Indonesia oleh Al Nassr memberi peluang bagi para pemain tanah air untuk berlatih dan bermain bersama pemain bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane yang memperkuat Al Nassr. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, dibahas pula potensi kerjasama lain seperti mengadakan pertandingan persahabatan di Indonesia. Menpora Dito menyampaikan bahwa jumlah pendukung Al Nassr di Indonesia cukup besar, terutama penggemar Cristiano Ronaldo. Namun, Al Nassr juga berharap mendapat manfaat dari kerjasama ini. Mereka meminta bantuan Indonesia dalam pengembangan prestasi bulu tangkis Arab Saudi, mengingat prestasi gemilang Indonesia dalam olahraga tersebut. Al Nassr juga tertarik dalam pengembangan prestasi olahraga badminton, yang saat ini menjadi salah satu fokus klub. Mereka berharap Indonesia dapat membantu dalam hal ini karena memahami keunggulan Indonesia dalam olahraga bulu tangkis. Di sisi lain, saat ini ada 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang permainannya menonjol saat memperkuat Garuda Muda, yaitu Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Hernando Ari. Ketiganya merupakan pemain andalan di Timnas Indonesia U23. Bahkan setelah selesainya Piala Asia U23, mereka juga menyatakan keinginan untuk bermain di luar negeri. Kerjasama antara Kemenpora dan Al Nassr bisa menjadi peluang mereka untuk bermain dengan Cristiano Ronaldo. Sosok Kapten Timnas Indonesia U23 yang akan gantikan Rizky Ridho saat lawan Irak. Rizky Ridho, Kapten Timnas U23 Indonesia, akan absen dalam pertandingan melawan Irak di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Kehadirannya terhalang karena mendapatkan kartu merah saat melawan Uzbekistan, di mana kaki Ridho mengenai alat vital pemain lawan, Jasurbek Jaloliddinov. Timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam babak semifinal, di mana setelah Ridho keluar lapangan, ban kapten digantikan oleh Pratama Arhan. Kemungkinan besar Arhan akan memimpin timnya dalam menghadapi Irak. Asisten pelatih Timnas, Nova Arianto, mengonfirmasi bahwa Ridho tidak dapat bermain karena tidak mendapatkan pemutihan kartu.
Durasi absennya Ridho belum diketahui, dan ia juga mungkin tidak tersedia jika timnas harus menghadapi playoff menuju Olimpiade 2024. Pemenang antara timnas U23 Indonesia dan Irak akan memperoleh tiket ke Olimpiade 2024. Sedangkan yang kalah akan berhadapan dengan Guinea dalam playoff di Prancis. Nova Arianto menyatakan bahwa situasinya masih menunggu perkembangan selanjutnya. Shin Tae-yong bicara soal pemain timnas Indonesia jelang melawan Irak. Timnas U23 Indonesia dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong dalam pertarungan melawan Irak untuk memperebutkan tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan tersebut merupakan laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Setelah kekalahan 0-2 dari Uzbekistan, skuad Garuda dipastikan akan bangkit kembali untuk menghadapi Irak. Meskipun menghadapi tim yang tangguh, Shin Tae-yong memastikan bahwa para pemainnya siap memberikan reaksi positif dan menunjukkan mental yang kuat dalam meraih tiket Olimpiade 2024. Kami semua yakin bisa menuju ke Olimpiade dan para pemain siap mental untuk target ini, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meski menyadari pentingnya pertandingan, Shin Tae-yong juga mengingatkan timnya untuk beristirahat dengan baik dan mulai berkonsentrasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Irak, yang sebelumnya memuncaki grup C, akan menjadi lawan yang tangguh. Meskipun mereka kalah dari Jepang di semifinal, mereka telah menunjukkan performa yang kuat dengan hanya menderita satu kekalahan dari Thailand di fase grup. Kabar Elkan Bagot gantikan Rizky Ridho untuk melawan Irak. Elkan Bagot, bek tim nasional sepak bola Indonesia, diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk tampil menggantikan Rizky Ridho yang mendapat kartu merah saat melawan Uzbekistan. Kabar mengenai Elkan Bagot datang ke Qatar untuk bergabung dengan pasukan Shin Tae-yong di ajang Piala Asia U23 2024, seolah memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia U23. Indonesia yang kalah di semifinal melawan Uzbekistan akan bertanding dalam perebutan juara ketiga, sekaligus untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Namun berita yang mengklaim Elkan Bagot telah tiba di Qatar untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 2024 ternyata tidak benar atau hoaks. Informasi ini muncul di media sosial, terutama di Facebook, melalui sebuah video dengan judul, Elkan Bagot tiba di Qatar ketambahan lagi. Namun, setelah video tersebut ditelusuri, tidak ditemukan informasi yang mendukung narasi bahwa Elkan Bagot akan bergabung dengan timnas Indonesia U23. Narator dalam video hanya membacakan artikel-artikel yang tidak berhubungan dengan klaim tersebut. Sebenarnya, sejak awal, Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan untuk turun dalam Piala Asia U23. Pemain Bristol Rovers ini dilaporkan masih mengalami cedera dan masih berada di Inggris untuk proses penyembuhan. Oleh karena itu, klaim bahwa Elkan telah tiba di Qatar untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 tidak memiliki dasar yang kuat dan dapat dikategorikan sebagai hoaks. Ibu Arhan sampai menangis, imbas sasaran bulian netizen. Netizen mengkritik keras Pratama Arhan setelah kekalahan telak timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Pratama Arhan menjadi sorotan karena mencetak gol bunuh diri, menyebabkan kekalahan 0-2. Kritik tak henti mengalir di media sosial, membuat keluarga Pratama Arhan merasa sedih dan kecewa. Ibu Pratama Arhan, Surati, mengambil sikap dengan meminta maaf atas kesalahan anaknya dan memohon agar netizen tidak membuli Pratama Arhan. Dia menegaskan bahwa Pratama telah berjuang maksimal untuk timnas Indonesia U23. Surati bahkan mengaku menangis membaca komentar negatif tersebut. Surati berharap agar komentar negatif segera berhenti dan meminta netizen untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia U23 secara kompak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk timnas Indonesia. Kita harusnya saling mendukung, bukan malah menjatuhkan, ujarnya. Meski kehilangan tiket ke partai puncak,
Timnas Indonesia U23 masih memiliki pertandingan melawan Irak untuk memperebutkan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024.